Pursuit of the Truth, bab 214-215. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena kau sudah bangun, katakan padaku jawabannya. Jawabanmu akan menentukan apakah kau bisa menjadi murid kehormatanku. Pria tua itu batuk sekali lagi dan mengangkat tangannya untuk mengelus janggutnya. Sikapnya, layaknya seorang veteran terpelajar, ditambah dengan keterkejutan yang ditimbulkannya pada Suming, membuat Suming tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam tindakannya. 4 alam besar, pengerasan darah, transendensi, pengorbanan tulang, dan jiwa berserker, semuanya berpusat pada kata penciptaan. Suming menarik napas dalam-dalam dan menyatakannya perlahan. Menciptakan dari ketiadaan adalah makna mendasar dari keempat alam agung ini. Penciptaan ini berpusat pada tanda berserker. Semua tanda berserker kita berbeda, itulah sebabnya apa yang kita ciptakan juga berbeda, tetapi pada akhirnya, semuanya masih berpusat pada kata menciptakan. Sama seperti yang baru saja kulihat, hanya dengan satu pembuluh darah, terciptalah seseorang yang tampak seperti gunung. Gumamnya. Dia terkejut, baru kemudian dia memahami prinsip jalannya. Dia bahkan menyadari bahwa selama waktu yang tidak diketahui lamanya, setelah dia benar-benar menyatukan semua pembuluh darah di tubuhnya dan menggabungkannya menjadi tanda berserkernya, meskipun dia mungkin masih berada di tahap awal alam transendensi, kekuatan yang ada di tangannya sekarang tampaknya telah menjadi jauh lebih besar. Itu adalah perasaan telah sepenuhnya melepaskan diri dari alam pemadatan darah dan benar-benar memasuki alam transendensi. Bahkan, karena tindakannya barusan, kekuatan tahap awal alam transendensinya telah mencapai puncaknya, seolah-olah dia tidak jauh dari tahap menengah alam transendensi. Semua ini terjadi karena lelaki tua itu telah memberikannya kepadanya. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, pujian di matanya semakin kuat. Benar, jika kau bisa memahami ini, maka kau memenuhi syarat untuk masuk sekolah dan kau pantas mendapatkan statusmu sebagai jenderal ilahi transendensi. Kata penciptaan adalah intisari dari kami para berserker. Kami dapat menggunakan seni penciptaan dari 1 penciptaan, 10 penciptaan, 100 penciptaan, hingga mencapai penciptaan tanpa batas. Seni penciptaan terakhir, penciptaan abadi, adalah seni yang hanya dimiliki oleh dewa para berserker. Ada banyak sekali dunia lain di alam semesta ini, dan ada juga berbagai macam praktisi. Ada perbedaan di antara kita semua, tetapi hanya kita, para berserker, yang menempuh jalan penciptaan. Begitu kita mencapai puncak alam pengorbanan tulang, kita dapat menciptakan patung dewa berserker kita sendiri. Kamu lulus ujian pertama. Senyum lelaki tua itu memudar dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Suming, aku Tian Xiezi. Aku tinggal di klan Langit Beku dan merupakan salah satu anggota klan Langit Beku. Namun, aku tidak mempraktikkan seni klan Langit Beku. Aku belum pernah menerima murid sebelumnya. Ada beberapa yang membuatku ingin menerima mereka sebagai muridku, tetapi pada akhirnya mereka tidak cocok. Kau sudah menarik perhatianku saat kau mencapai transendensi. Bahkan, saat kau mencari tanda berserkermu dalam keadaan trans, aku juga ada di sana. Tian Xiezi berkata perlahan, sambil menatap Suming. Suming mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Dia tidak mencurigai kata-katanya. Saat ini, kau punya 2 pilihan. Pertama, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kau akan pergi ke klan Langit Beku dan aku akan berbicara mewakilimu, lalu kau bisa menjadi murid di klan Langit Beku. Karena kau telah mendapatkan gelar Jenderal Ilahi Transendensi, klan Langit Beku pasti akan sangat memperhatikanmu. Kau pasti akan menjadi murid sekte dalam. Bahkan, beberapa sesepuh di klan Langit Beku akan memilihmu sebagai murid mereka. Kau akan sama seperti si Masin dan menjadi seorang jenius di klan Langit Beku. Adapun masa depanmu, itu akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kedua, tinggalkan niat untuk masuk klan Langit Beku dan jadilah muridku. Selama aku berada di klan Langit Beku, kau juga akan berada di sana. Jika aku pergi, maka kau harus pergi bersamaku. Jika kau menjadi muridku, kau bisa tinggal di klan Langit Beku, tetapi kau tidak bisa menjadi murid di sekolah ini. Kau tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti murid-murid lainnya. Namun, jika kau menerimaku sebagai gurumu, maka suatu hari nanti kau akan mengerti bahwa klan Langit Beku bukanlah apa-apa. Namun, jika kamu ingin menjadi muridku,
maka kamu harus melalui ujian kedua. Hanya jika kamu lulus ujian itu, barulah aku akan menerimamu. Tian Xiezi berbicara dengan tegas, dan kata-katanya diwarnai dengan nada merendahkan klan langit beku, serta kesombongan. Namun demikian, ketika dia melihat Su Ming terdiam termenung, seolah sedang mempertimbangkan pilihannya, dia menjadi gugup. Jika dia tidak melihat tanda berserker Su Ming, dia tidak akan mempermasalahkannya, tetapi sekarang berbeda. Pria tua itu berpura-pura batuk dan dengan cepat berkata, Su Ming, aku sudah pernah membantumu sekali. Kekuatanmu pasti sudah meningkat. Jika kau menjadi muridku, maka hal-hal seperti ini akan terjadi lagi. Su Ming tetap diam. Kau harus berpikir matang. Aku sangat protektif terhadap orang-orang yang penting bagiku. Jika kau menjadi muridku, maka kau akan mendapatkan banyak manfaat, tetapi jika kau menolak, pria tua itu mendengus kesal, dan dia juga merasa tak berdaya. Menerima murid adalah peristiwa penting, dia tidak bisa memaksa Su Ming untuk melakukannya. Manfaat seperti apa? Su Ming mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang. Banyak Tian Xiezi merasa sedikit bersalah dan tertawa kecil untuk menyembunyikan perasaannya. Dia adalah orang yang licik, dan dia yakin Su Ming tidak akan bisa melihat penyamarannya. Aku memiliki banyak wadah berserker di tempat tinggalku. Kau adalah satu-satunya muridku, jadi kau bisa memilih manapun yang kau suka. Aku juga memiliki semua gulungan seni di klan langit beku. Bahkan jika kau tidak bergabung, kau tetap bisa mempelajari seni tersebut, dan klan tidak bisa mengatakan apapun tentang itu karena kau akan menjadi muridku. Coba kupikirkan, aku juga punya gunung sebagai kompleksku. Aku punya tempat tinggal gua sendiri, jadi jika kau menjadi muridku, aku bisa langsung membuatkan tempat tinggal gua untukmu di sebelah milikku. Aku juga punya kenalan dekat di dinasti Yu Agung. Saat kau pergi ke sana untuk menerima hadiahmu sebagai jenderal ilahi, aku bisa ikut bersamamu. Lagi pula, biar kupikirkan dulu. Jika kau menjadi muridku, maka statusmu akan langsung berubah. Hubungan antara aku dan klan langit beku mungkin agak rumit, tetapi aku dianggap sebagai salah satu senior di klan langit beku. Begitu kau mengakui aku sebagai gurumu, maka kau akan memiliki status yang sama dengan kepala pembimbing. Gadis-gadis itu harus memanggilmu paman guru. Lagi pula, kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Oh, dan aku punya banyak gulungan kuno yang berharga. Aku punya semuanya di sana, termasuk peta negeri Pagi Selatan. Peta ini pasti tidak akan kalah dengan peta klan langit beku. Lagi pula, aku sudah pergi ke terlalu banyak tempat. Kilatan muncul di mata Su Ming, tetapi dia tetap diam selama lelaki tua itu berceloteh, lalu mengangguk setelah selesai berbicara. Baiklah, tolong beritahu saya tes kedua. Semangat Tian Xiezi kembali pulih dan senyumnya semakin lebar. Dia menunjuk ke arah kendi anggur di depan Su Ming. Aku meracik anggur ini sendiri dalam waktu yang lama. Bahkan guru-guru dari klan langit beku pun tidak bisa meminumnya. Kenapa kau tidak mencobanya? Su Ming menatap kendi anggur di hadapannya. Tanpa ragu, dia mengambilnya dan menyesapnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan lelaki tua itu, jika dia ingin mencelakai Su Ming, dia tidak perlu bersusah payah seperti itu. Namun, begitu meminumnya, Su Ming terkejut. Air. Dia menatap ke arah lelaki tua itu. Ini anggur. Ada senyum tipis di bibir lelaki tua itu. Dia berdiri dengan ekspresi gembira. Su Ming mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada kendi anggur di tangannya dan ia terdiam dalam perenungan. Kau lulus ujian kedua. Ayo pergi. Ikut aku kembali ke klan langit beku. Kita pulang sekarang. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan bergerak maju. Ia berjalan di depan Su Ming, sehingga ia tidak melihat Su Ming, yang sedang memegang kendi anggur, bergidik ketika mendengar kata-kata pulang. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pria tua itu dengan tatapan dalam. Aku sendiri pun tidak tahu apa isi kendi anggur itu. Mungkin aku yang menyeduhnya, tapi aku memadukan seni kreasiku di dalamnya. Rasanya berbeda untuk setiap orang. Si Masin pernah meminumnya sekali, dan dia bilang rasanya pahit. 3 orang lainnya juga meminumnya, dan mereka juga merasakan sesuatu yang berbeda. Saat aku meminumnya, aku akan merasa seperti minum anggur. Hanya kamu yang mengatakan itu air. Jawaban ini sesuai dengan perasaanku hari ini. Karena itulah mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya muridku. Tian Xiezi sedang berjalan di depan ketika dia berbalik dan tersenyum pada Su Ming. Su Ming terkejut, lalu tersenyum getir. Ia berjalan bersama Tian Xiezi di udara dan perlahan pergi. Saat mereka pergi, langit dan bumi di ruang hampa mulai berputar,
akhirnya berubah menjadi ilusi yang menghilang bersama Su Ming dan Tian Xiezi. Cahaya dari rune relokasi mencapai puncaknya di Gunung Danau Warna. Cahaya itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Bumi bergetar, seolah-olah ada lapisan kekuatan tak terlihat yang berkumpul dari segala arah dan melonjak menuju rune relokasi, meletus dari puncak gunung dan berubah menjadi rune yang bersinar keluar. Cahaya itu menyilaukan dan menyelimuti semua orang di dalam rune. Su Ming gemetar dan tersadar dari lamunannya. Sebuah kendi anggur muncul di tangannya beberapa waktu lalu. Kemunculan kendi anggur ini membingungkannya. Semua yang terjadi di ruang hampa hanya berlangsung sesaat di luar. Ruang kosong, Su Ming menundukkan kepala dan memandang kendi anggur di tangannya sebelum meminumnya. Selain gemuruh dari rune, dia juga mendengar orang-orang meneriakkan perpisahan mereka dari seluruh penjuru Gunung Han. Perlahan-lahan, semua orang di luar rune melihatnya memancarkan kilatan cahaya yang cemerlang di Gunung Danau Warna, menyebabkan penglihatan semua orang yang menyaksikan menjadi buta sesaat, dan dunia di mata mereka menjadi gelap. Cahaya meredup dari Gunung Danau Warna. Hanya percikan samar yang tersisa sebelum tersebar dan dengan cepat menyatu di udara, menghilang tanpa jejak. Mereka pergi, Nantian mendesah pelan di kota Gunung Han. Ada ekspresi terharu namun bimbang di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya. Aku penasaran seberapa jauh perbedaan kekuatan kita nanti saat bertemu lagi, mungkin kita tak akan pernah bertemu lagi. Di sisinya, Leng Ying dengan tenang memandang Gunung Danau Warna yang telah kehilangan cahaya dari rune relokasi. Tatapan penuh tekad muncul di matanya. Dia akhirnya pergi. Tetua suku Pukiang menghela napas lega. Meskipun demikian, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan bahwa seorang jenderal ilahi transendensi pernah muncul di Gunung Han, di tempat ini, dan dengan cara ini, dia memasuki klan Langit Beku. Fang Mu menundukkan kepalanya di gunung timur yang tenang. Ayahnya berdiri di sisinya. Mulut pria itu terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Mu tidak menatapnya. Sebaliknya, dia berjalan pergi dengan kepala tertunduk, seolah tidak ingin berbicara dengan ayahnya. Fang Sen menghela napas pelan. Saat para utusan dari klan Langit Beku pergi, Gunung Han perlahan menjadi tenang. Beberapa orang pergi, dan beberapa orang memilih untuk tinggal. Orang-orang di penginapan pun sama. Namun, apapun yang terjadi, ketika klan Langit Beku datang lagi untuk menerima murid, beberapa dari mereka mungkin akan bertemu lagi. Kemudian mereka akan minum bersama dan membicarakan keajaiban ini. Hal itu terutama berlaku bagi orang-orang yang pernah minum bersama Su Ming. Mereka bahkan mungkin dengan bangga mengatakan bahwa pernah ada seorang jenderal dewa bernama Su Ming di sini dan menceritakan kisah-kisahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Negeri South Morning begitu luas hingga tampak tak berujung. Bahkan jika orang mencapai alam transendensi, hanya sedikit yang mampu menjelajahi seluruh negeri itu. Tempat ini terlalu besar. Beberapa orang telah membuat perhitungan kasar tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang berserker transenden untuk menyeberangi tanah pagi selatan dan menyatakan bahwa mereka membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk melakukannya. Itu belum memperhitungkan bahaya yang akan dihadapi orang tersebut selama perjalanannya. Selain itu, ada juga sejumlah besar binatang buas di tanah tersebut. Binatang-binatang buas ini bahkan mampu melawan mereka yang berada di alam jiwa berserker. Bahkan mereka yang berada di alam pengorbanan tulang pun membutuhkan waktu yang lama untuk menyeberangi tanah pagi selatan, dan mereka juga harus berhati-hati. Negeri pagi selatan terbagi menjadi 2 wilayah, dan kota Kabut Langit bertindak sebagai perbatasannya. Kota ini dibangun oleh klan Langit Beku dan klan Laut Barat. Kota ini telah ada selama ribuan tahun. Kota ini dibangun di atas gunung yang akhirnya berubah menjadi penghalang yang mengelilingi pagi selatan. Chen Yubing dari klan Langit Beku berdiri di atas gunung yang diselimuti cahaya keemasan, menghadap ke arah utara negeri pagi selatan. Dia memandang ke kejauhan dan berbicara dengan lesu. Kota Kabut Langit terbagi menjadi ibu kota dan 9 kota prefektur lainnya, dan kota perbatasan bertindak sebagai penghalang yang memisahkan bagian dalam South Morning dari bagian luarnya. Karena penghalang inilah binatang buas dan dukun di bagian luar South Morning tidak dapat dengan mudah masuk ke bagian dalam wilayah tersebut dan membantai penduduk di sana. Pria bernama Chen menunjuk ke depan. Mereka bisa melihat deretan pegunungan yang tampak seperti tulang punggung naga di kejauhan ke arah yang ditunjuknya. Deretan itu membentang tanpa batas, seperti tembok-tembok kota. Itu adalah bagian dari penghalang kota Kabut Langit. Adik Han Feizi, kau pasti belum pernah mendengar tentang kota ini sebelumnya, kan? Kau pasti akan mendapat banyak perhatian begitu masuk sekolah,
dan ketika waktunya tiba, kau akan dikirim untuk pelatihan. Kau mungkin akan dikirim untuk menjaga kota kabut langit. Ini adalah kejayaan tertinggi bagi kami, penduduk South Morning. Saudara Su, Anda adalah Jenderal Ilahi. Wajar jika Anda mengetahui beberapa rahasia negeri Pagi Selatan. Dengan kekuatan dan status Anda akan mempelajari semuanya cepat atau lambat. Pria bernama Chen itu melirik ke arah Su Ming dengan senyum ramah. Wajah Su Ming tetap datar saat ia menatap deretan pegunungan di kejauhan. Ia tidak berbicara. Ia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu saat ia berada di rune relokasi di Gunung Danau Warna. Ia hanya tahu bahwa waktu yang lama telah berlalu hingga suara berdengung di telinganya menghilang. Ketika cahaya di luar tidak lagi begitu terang sehingga ia harus menutup matanya, ia membukanya, dan melihat bahwa ia berada di puncak gunung ini bersama keempat orang lainnya. Begitu mereka muncul, Suru Yue dari klan Langit Beku mengeluarkan beberapa batu emas, lalu mulai meletakkannya dengan cara tertentu di gunung. Saat batu-batu di tangannya diletakkan, gunung itu secara bertahap diselimuti cahaya keemasan yang semakin kuat. Kami beruntung telah memperoleh rune relokasi lapisan 4 dimensi. Di masa lalu, ketika kami harus pindah dari Gunung Han ke klan Langit Beku, kami harus menggunakan rune di kota kabut langit. Rune-rune itu sangat lambat. Meskipun klan Langit Beku mungkin juga meneliti dan menggunakan rune relokasi, kami hanya bisa berpindah dalam jarak pendek dan harganya sangat mahal. Jika kami berpindah terlalu sering, bukan hanya akan membuang banyak waktu, tubuh kami juga tidak akan mampu menanganinya. Kami perlu beristirahat selama beberapa puluh tarikan napas sebelum bisa pulih. Benar, dengan rune relokasi lapisan 4 dimensi, kita hanya perlu berpindah tempat sebanyak 8 kali untuk kembali ke klan Langit Beku. Jauh lebih praktis, pria bernama Chen menghela napas dan memandang Suru Yue yang sedang menyusun rune. Kemudian dia tersenyum ke arah Su Ming, Han Changzi, dan Han Feizi. Kota kabut langit, tatapan Han Feizi tertuju pada pegunungan itu dan dia mengerutkan kening. Sepertinya kau tidak tahu tentang keberadaan kota ini, tapi itu wajar. Aku baru mengetahui beberapa rahasia negeri Pagi Selatan setelah bergabung dengan klan Langit Beku. Saudara Su, apakah kau pernah mendengar tentang kota kabut langit sebelumnya? Pria bernama Chen tersenyum dan menatap Su Ming. Ini adalah orang yang pasti akan diterima di sekolah, dan statusnya di sekolah pasti tidak akan lebih rendah dari Han Feizi, bahkan mungkin lebih tinggi. Itulah mengapa dia memutuskan untuk meredakan ketegangan di antara mereka dan berkenalan dengannya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk membicarakan hal-hal yang tidak diketahui orang luar di sini. Aku belum pernah mendengarnya, kata Su Ming dengan tenang, sambil memandang deretan pegunungan di kejauhan. Jika memang begitu, maka aku akan menemani kalian berdua, kau dan adik perempuan Han Feizi, mengunjungi tembok kota di pegunungan kabut langit dan menjelaskan fungsinya secara detail, kata pria bernama Chen sambil tersenyum sebelum menatap Suru Yue yang sedang meletakkan rune di tanah. Suru Yue menyeka keringat di dahinya. Ketika melihat Chen Yubing menatapnya, dia tersenyum dan berkata, masih ada 10 jam sebelum rune tersusun sepenuhnya dan kita dapat mengaktifkan relokasi kedua. Aku hanya perlu adik Han Changzi untuk tetap tinggal dan melindungiku. Dia harus menghitung seluruh proses penyusunan rune dan menempatkan batu-batu emas di tempat yang seharusnya. Suru Yue tidak begitu familiar dengan hal ini dan itulah mengapa dia harus berhati-hati, yang mau tidak mau membuatnya kelelahan secara mental. Baiklah kalau begitu, aku serahkan padamu, Kakak Su. Kita tidak akan pergi terlalu jauh. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera kembali. Chen Yubing mengangguk dan menatap Han Changzi. Adik Fang, aku serahkan padamu. Han Changzi memasang ekspresi serius di wajahnya. Tatapannya beralih ke Su Ming sebelum dia mengangguk. Kakak Su, adik Yan, silakan lewat sini. Chen Yubing mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah sebelum bergerak maju dan berbelok membentuk lengkungan panjang yang melesat ke kejauhan. Wajah Han Feizi tetap dingin dan acuh tak acuh. Awan putih muncul di bawah kakinya dan mengangkatnya untuk mengejar Chen Yubing. Su Ming melayang ke udara dengan tenang. Mereka membentuk 3 lengkungan panjang dan bergerak menuju tembok kota yang dibangun di pegunungan di kejauhan. Jika kita berbicara tentang kota kabut langit, maka kita harus berbicara tentang penghalang yang memisahkan bagian dalam dan luar negeri Pagi Selatan. Kita tinggal di bagian dalam negeri Pagi Selatan, dan saat ini, kita berada di bagian dalam. Bagian dalamnya sangat luas. Sebagian besar sisi barat bagian dalam dimiliki oleh klan Laut Barat, dan bagian utara dimiliki oleh klan Langit Beku. Namun,
Jika dibandingkan dengan dunia di luar penghalang, wilayah tempat kita tinggal hanyalah sebagian kecil dari seluruh negeri Pagi Selatan. Dengan suara Chen Yubing terngiang di telinga mereka, ketiganya perlahan mendekati tembok penghalang kota kabut langit dengan kecepatan penuh. Begitu mereka berada puluhan ribu kaki jauhnya dari tembok dan suara Chen Yubing masih bergema di telinga mereka, tekanan besar tiba-tiba menyebar dengan suara dentuman keras dari tembok dan menerjang ke arah mereka. Ini adalah wilayah terlarang Sky Mist. Pelanggar tidak diperbolehkan masuk. Teriak sebuah suara dingin dan acuh tak acuh kepada mereka. Suara itu bergema di sekeliling mereka seperti guntur, dan gema yang tersisa berdengung di telinga mereka. Ekspresi Han Feizi berubah, dan ia menyadari bahwa ia hampir tidak bisa berdiri. Awan putih di bawah kakinya pun menghilang. Di antara mereka bertiga, tingkat kultivasinya adalah yang terlemah, dan ia merasa sangat terguncang. Pada saat itu, gelombang energi lembut meresap ke dalam tubuhnya dari belakang dan menyebar ke seluruh tubuhnya, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Su Ming berdiri di sisi Han Feizi dan menopangnya dengan lengan kanannya melingkari pinggangnya. Pipinya memerah, tetapi dia tidak menolak niat baiknya. Sebaliknya, dia berdiri di sampingnya dan memandang ke arah dinding dari mana suara itu berasal. Aku adalah murid klan Langit Beku, Chen Yubing. Salam kepada paman tuan yang menjaga kota ini. Chen Yubing juga merasa terguncang, tetapi dia tidak panik. Jelas bahwa dia telah memperkirakan suara itu akan muncul. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk hormat di udara ke arah dinding kabut langit yang terletak puluhan ribu kaki jauhnya. Aku pernah melihat kalian semua di tempat relokasi sejak lama. Mengapa kalian datang ke sini alih-alih tinggal di sana? Suara dingin dan acuh tak acuh itu bertanya kepada mereka dengan lesu. Paman Guru, atas perintah guru besar sebelah kiri, saya pergi ke kota Gunung Han untuk memilih murid baru, dan kami sedang kembali sekarang. Kami melewati tempat ini dan ingin melihat penghalang tanah Pagi Selatan dari dekat. Kami tidak akan bergerak maju lagi. Kami hanya bisa menonton dari sini. Tapi Paman Guru, kami akan senang jika Anda memberi pengecualian untuk kami, jawab Chen Yubing dengan cepat. Begitu dia selesai berbicara, Su Ming langsung merasakan tekanan yang mengintimidasi menerjang mereka dan menyapu dirinya dan Han Feizi. Pada saat yang sama, desahan kaget yang lembut bergema di udara. Kalau begitu, kemarilah. Jika kamu ingin melihat-lihat, berdirilah di atas tembok dan lihatlah bagian luar South Morning. Setelah beberapa saat, suara dingin dan acuh tak acuh itu muncul lagi, tetapi kali ini, nadanya lebih hangat. Terima kasih, Paman Guru. Pria bernama Chen itu terdiam sejenak sebelum dengan cepat mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Dia berbalik dan melirik Su Ming. Dia bukanlah orang bodoh. Dia memulai perjalanan ke tembok ini karena dia tahu bahwa ada seorang pemimpin dari klan Langit Beku di sini yang membela tempat ini dan seharusnya mereka tidak boleh diusir. Itulah mengapa dia menggunakan ini untuk menghangatkan hubungannya dengan Su Ming. Namun, dia tidak menyangka Paman Guru yang tidak dikenal ini akan mengizinkan mereka berdiri di atas tembok. Wilayah ini milik klan Langit Beku. Semua orang yang mempertahankan tembok luar kota kabut langit adalah pemimpin dari klan Langit Beku. Itulah mengapa kita bisa mendekat. Jika kita berada di dekat wilayah klan Laut Barat, kita pasti sudah diusir sejak lama. Jika kita menunjukkan tanda-tanda ketidakufaan, kita bahkan mungkin akan dibunuh. Su Ming melirik Chen Yubing. Di bawah tatapannya, Chen Yubing menundukkan kepala dan tertawa merendahkan diri sebelum berbisik. Sejujurnya, saya juga belum pernah berdiri di atas tembok untuk melihat bagian luar South Morning. Su Ming mengalihkan pandangannya dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi. Aku sangat penasaran dengan tempat ini. Saat mereka bertiga semakin mendekat, perasaan yang sangat menekan perlahan muncul di dalam hati Su Ming. Tembok di pegunungan itu tampak megah ketika dilihatnya dari jauh, dan sekarang setelah ia lebih dekat, tembok itu tampak lebih megah lagi. Sulit untuk tidak merasa kecil di hadapan tembok itu. Tembok itu begitu tinggi sehingga jika dia berdiri di kaki gunung dan mendongak, dia akan merasa seolah-olah tembok itu menghubungkan langit dan bumi. Napas Han Feizi semakin cepat. Dia menatap dinding pegunungan di depannya dan menyadari bahwa dia tidak bisa membayangkan pegunungan seperti ini mengelilingi seluruh negeri Pagi Selatan dan berfungsi sebagai penghalangnya. Jarak puluhan ribu kaki menyusut dengan cepat, dan saat mereka berdiri di atas tembok, tekanan yang menakutkan menimpa mereka. Di bawah tekanan itu, wajah Han Feizi memucat dan dia tampak seperti akan pingsan.
Jika dia tidak berdiri di samping Suming dan Suming tidak mengurangi sebagian besar tekanan untuknya, dia tidak akan mampu berdiri. Suming merasa sangat terguncang saat berdiri di puncak pegunungan dan memandang ke depan. Di matanya, ia melihat hamparan tanah tandus yang membentang jauh ke kejauhan. Tanah ini juga merupakan bagian dari South Morning, tetapi berada di luar batas wilayahnya. Tanahnya berwarna hitam, dan tercium bau darah yang menyengat di tengah semilir angin pegunungan. Suasana terasa mencekam, tanah tandus, langit yang tak terbatas, hutan yang tak berujung, bayangan samar pegunungan tinggi, dan bahkan suara gemuruh yang samar dari kejauhan semuanya berkontribusi pada perasaan ini. Hal itu semakin jelas karena beberapa kerangka berserakan di sana-sini di tanah. Tulang-tulangnya tebal dan besar, dan jelas bahwa itu milik binatang buas. Seolah-olah wilayah di dalam dan di luar penghalang itu adalah dua dunia yang berbeda. Di sisi Suming, Chen Yubing juga merasa terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di atas tembok dan melihat dunia di luar tembok. Aku tak menyangka seorang jenderal ilahi akan berada di antara murid-murid yang diterima oleh guru sebelah kiri kali ini. Suara dingin itu terdengar dari belakang mereka, dan ruang di sana terdistorsi, lalu seorang pria paruh-baya keluar dari sana. Pria paruh-baya itu mengenakan kain karung dan rambutnya dikepang dengan banyak kepang kecil. Tubuhnya tidak besar dan cenderung kurus. Dia tampak biasa saja, tetapi matanya sangat cerah.